Ya, elektoral yang tinggi yang dipersepsikan oleh masyarakat dan ditunjukkan dari hasil survei itu buah dari kaderisasi, buah dari proses penggemblengan, dari bonding antara kader-kader PD Perjuangan dengan rakyat. Nah, sekali lagi bahwa momentum yang tepat kapan calon itu akan diumumkan itu adalah kewenangan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Inilah yang kemudian dilakukan dengan melihat berbagai aspek persoalan perekonomian kita, aspek internasional, aspek kesiapan seluruh jajaran partai, dan yang tidak kalah pentingnya adalah momentum, dan ini semua harus dilakukan secara detail sehingga untuk ya itu kan survei, kita baca aja. Pemimpin bagi bangsa dan negara tidaklah semata-mata ditentukan dari survei. Karena kalau kita lihat Pak SBY dulu surveinya juga tinggi, tetapi keputusan politiknya bagaimana? Ini menjadi pendidikan politik bagi kita, bahwa kita mencari sosok pemimpin yang berani mengambil tanggung jawab, berani mengambil keputusan meskipun dia pahit. Kita mencari bukan seorang pemimpin yang bukan hanya sekedar menyenangkan semua pihak, tetapi pemimpin yang punya tanggung jawab bagi masa depan bangsa dan negara, dan tanggung jawab ke depan tantangan-tantangan di internasional, ketegangan di Laut Tiongkok Selatan, krisis di Timur Tengah yang belum selesai, kemudian beban dari kebijakan fiskal kita terhadap hutang akibat pandemi ini, itu semua kan menjadi tanggung jawab bagi pemimpin yang akan datang. PDIP soal elektabilitas Ganjar tinggi, namanya survei sangat dinamis. Dikutip dari Jakarta, Sekjen PDIP Hasto Kristianto merespon elektabilitas Ganjar Pranowo yang kerap berada di posisi puncak. Menurutnya hasil survei itu bersifat dinamis. Yang namanya survei ini kan suatu persepsi yang sangat dinamis, yang mencerminkan apa yang dipersepsikan Yang namanya survei ini kan suatu persepsi yang sangat dinamis, yang mencerminkan apa yang dipersepsikan rakyat dalam situasi ketika survei dilaksanakan, kata Hasto kepada wartawan di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis 2 Maret 2023. Hasto menuturkan PDIP dalam memilih pemimpin bukan berdasarkan hasil survei semata, sebab pemimpin itu akan bertanggung jawab untuk memimpin rakyat Indonesia. Itu diperlukan kepemimpinan yang ideologis, visioner, membumi, yang punya kemampuan profesional dan rekam jejak yang baik. Sehingga pertimbangannya banyak, bukan hanya dari survei saja, kata dia. Banyak pertimbangannya dan Ibu Mega yang nantinya bakal ambil keputusan itu, tambahnya. Salah satu yang mengeluarkan hasil survei elektabilitas terbaru untuk calon presiden pemilu 2024 adalah Litbang Kompas. Dalam survei tersebut, elektabilitas Ganjar Pranowo lebih unggul dibandingkan Prabowo Subianto di posisi kedua, dan disusul Anies Baswedan. Survei periodik ini diselenggarakan pada 25 Januari sampai 4 Februari 2023. Sebanyak 1.202 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi. Penelitian ini memiliki tingkat kepercayaan 95% dengan margin of error plus kurang 2,83. Berikut hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Rabu 22 Maret 2023. Penelitian ini memiliki tingkat kepercayaan 95% dengan margin of error lebih kurang 2,83. Berikut hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Rabu 22 Februari 2023 tentang elektabilitas kandidat capres pada Januari 2023. Ganjar Pranowo 25,3%, Prabowo Subianto 18,1%, Anies Baswedan 13,1%, Ridwan Kamil 8,4%.